Gunung Muria adalah sebuah gunung dengan ketinggian 1.601 meter di atas permukaan laut, terletak di utara Jawa Tengah, Indonesia. Wilayahnya mencakup Kabupaten Kudus di sisi selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jepara di sisi barat laut, dan berbatasan dengan Kabupaten Pati di sisi timur. Gunung Muria memiliki beberapa puncak, di antaranya Puncak Candi Angin, Puncak Argowiloso, Puncak Argo Jembangan, Puncak Abioso, dan Puncak Songolikur, yang merupakan puncak tertinggi. Sebelumnya, gunung ini dikenal dengan nama Gunung Retawu, dan di kaki Gunung Muria terdapat desa dengan nama Retawu, yang memiliki arti getih yang bercecer, atau darah yang bercecer. Konon, wilayah ini pernah menjadi tempat pertempuran yang sengit, dan bahkan diduga mengalami ledakan nuklir pada masa lalu. Fokus dari video ini, adalah untuk mengungkap misteri tentang keberadaan dan peran bangsa Lemuria, yang diyakini hidup di kawasan Gunung Muria, dan dinyatakan sebagai induk peradaban manusia berasal. Kepercayaan dan spiritualitas bangsa Lemuria dianggap mempengaruhi masyarakat Jawa, dan kita akan melihat pengaruh tersebut dalam budaya, tradisi, dan tempat-tempat suci di Nusantara. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi sejarah dan keterkaitan bangsa Lemuria dengan Nusantara, serta teori-teori dan penelitian modern yang mendukung, serta memberikan pandangan berbeda tentang keberadaan mereka. Dengan pendekatan ilmiah dan dukungan sumber yang kuat, kita akan berusaha mengungkapkan kejayaan dan akhir bangsa Lemuria, serta pentingnya memahami sejarah Nusantara untuk mengungkapkan misteri yang tersembunyi di Gunung Muria. Dalam upaya menggali misteri bangsa Lemuria yang tersembunyi di Gunung Muria, pertama-tama kita perlu memahami apa itu bangsa Lemuria dan Atlantis. Bangsa Lemuria merupakan peradaban kuno yang diyakini eksis sekitar 75.000 sebelum Masehi hingga 11.000 sebelum Masehi, sebelum peradaban Atlantis. Bangsa Lemuria ini mencakup wilayah benua Australasia, yang merupakan gabungan antara Asia dan Australia. Teori keberadaan bangsa Lemuria didukung oleh berbagai peneliti, termasuk Presiden Komite Perdamaian Dunia, Giotto Suntani, yang meyakini bahwa peradaban manusia bermula dari bangsa Lemuria di Gunung Muria. Beberapa catatan menyebutkan tentang kawasan Gunung Muria yang diyakini memiliki hubungan kuat dengan keberadaan bangsa Lemuria di masa lalu. Nama Lemuria sendiri berasal dari seorang naturalis bernama Scalter, yang mempercayai keberadaan benua Australasia berdasarkan keberadaan monyet lemur yang tersebar di sepanjang kawasan Pasifik. Menurutnya, sekitar 60.000 tahun sebelum Masehi, bumi masih merupakan satu daratan utuh. Pada masa itu, bangsa Lemuria hidup dalam kejayaan di kawasan Gunung Muria, namun peristiwa zaman es Pleistosen menyebabkan perpecahan daratan, dan bangsa Lemuria terpencar ke berbagai penjuru dunia. Namun dari proses itu, muncullah berbagai suku bangsa di dunia berikut peradabannya, seperti peradaban Atlantis, Dravida, Maya, Aztec, Inka, Babylon, India, Cina, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, Normandia, Viking, dan lain sebagainya. Meski terpencar-pencar, namun keturunan bangsa Lemuria itu meninggalkan jejak di tempat barunya. Salah satunya yakni adanya nama Muria di berbagai tempat di dunia, mulai dari Rajasthan India, Agrego Yunani, New York USA, Janeiro Brazil, Mali Afrika, dan lain sebagainya. Di kawasan Timur Tengah, persisnya antara Yerusalem Palestina Israel juga ada Bukit Moria. Dr. Filsafat Universitas Hebrew Yerusalem Israel mengatakan, ada banyak penelitian yang mendukung teori ini. Terkait adanya perbedaan struktur wajah, fisik, warna kulit, bentuk rambut dan lain sebagainya, menurut Giotto, hal itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, makanan dan faktor-faktor alam lainnya. Berdasar keyakinan induk peradaban manusia berasal dari bangsa Lemuria, maka Giotto pun berinisiatif mencanangkan Jawa Tengah sebagai provinsi perdamaian. Teori Giotto Suntani ini juga mendapat dukungan dari berbagai penelitian arkeologi di Gunung Padang, yang diyakini sebagai peninggalan Atlantis atau Lemuria. Peradaban bangsa Lemuria dipercaya memiliki pengaruh yang kuat di Nusantara, terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sejarah mencatat bahwa ada keterkaitan antara bangsa Lemuria dengan Kerajaan Medan Kamulan, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Wilayah Kerajaan Medan Kamulan meliputi Tegal, Pekalongan, Alas Roban, Semarang, Gunung Rahtawu atau Muria, hingga ke Pati, Rembang, dan Karimun Jawa. Saksi-saksi sejarah dan peninggalan arkeologi mengindikasikan bahwa peradaban Lemuria memberikan dampak signifikan bagi Nusantara. Pengaruh budaya, bahasa, dan tradisi Lemuria tampak terselip dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Pendapat Kang Diki, atau Diki Zainal Arifin, membawa perspektif unik tentang bangsa Lemuria dan bangsa Nusantara.
Menurutnya, peradaban Lemuria merupakan akar dari suku-suku Nusantara, dan hubungan antara Lemuria dengan Atlantis, terjalin melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Sebagai bagian dari bangsa Lemuria, kerajaan yang sangat terkemuka adalah Kerajaan Medang Kamulyan. Sejarah versi sekolahan, selalu mengaitkan Putri Shima dengan Kerajaan Kalingga. Sebetulnya kurang tepat kalau dibilang Kerajaan Kalingga, karena nama sebenarnya dari kerajaan ini adalah Kerajaan Medang Kamulyan. Pada masa-masa setelah air bah besar melanda seluruh bumi, Sang Maharaja Punggung memerintah di Medang Kamulyan. Beliau mempunyai 3 orang putra, yang sulung bernama Sang Prabu Kudunda yang kemudian memerintah di Jambudwipa Kalimantan zaman now, adiknya Sang Prabu Kalingga yang kemudian mendapatkan wahyu keprabon dan meneruskan tahta Medang Kamulyan, dan yang bungsu Sang Prabu Baduga yang kemudian memimpin di Kerajaan Gilingwesi. Sang Maharaja Kalingga adalah tokoh utama yang menginspirasi nama ibu kota kerajaan ini menjadi Medang Kamulyan. Medang berarti tempat tinggi, Kamulyan berarti besar dan berarti juga berasal dari kata kala, yang berarti zaman. Medang Kamulyan menjadi salah satu pusat peradaban terbesar di Nusantara pada masa itu. Dalam catatan sejarah, Medang Kamulyan pada masa Ratu Shimahawan, juga dikenal dengan sebutan Salakanagara, yang mengartikan bahwa wilayah kekuasaannya menyebar ke seluruh alam raya. Berbagai saksi sejarah mencatat peradaban bangsa Lemuria yang tersembunyi di Nusantara. Banyak petilasan dan peninggalan arkeologi di kawasan Gunung Muria dan sekitarnya, menjadi bukti penting yang mengaitkan peradaban Lemuria dengan Nusantara. Kawasan Rahtawu di lereng Gunung Muria, menjadi salah satu pusat peninggalan bersejarah. Di sana terdapat banyak petilasan dengan nama-nama tokoh pewayangan leluhur Pandawa seperti Eyang Sakri, Lokajaya, Pandu, Palasara, dan Abioso. Tempat ini juga disebut-sebut memiliki kawasan bernama Jonggring Saloka dan Puncak Songolikur. Di puncak tertinggi ini, terdapat petilasan pertapaan Sang Hyang Wenang, yang diakui sebagai salah satu nama dari sesembahan tertinggi dalam kepercayaan Jawa. Selain itu, ada juga petilasan pertapaan Resi Manik Manumayasa, Puntadewa atau Dharmakusuma, Nakulasadewa, dan Batara Ismaya atau Semar. Tokoh-tokoh ini diyakini sebagai simbol personifikasi manusia titisan dewa, yang berwatak selalu menjalankan laku dharma pengabdian kepada Hyang Maha Agung, atau mengajarkan laku urip yang religius. Mbah Wik, seorang warga di daerah Ngandong di kawasan hutan Muria, pernah bercerita tentang benua yang hilang. Menurut penelusuran gaibnya, benua yang hilang itu berada di sekitar Muria, yang namanya Lamoya. Beliau juga yang telah menemukan goa Jepang di Muria, dan makam Syekh Hasan Sadzali. Gunung Muria memiliki asal-usul yang menarik, karena namanya memiliki keterkaitan dengan bahasa Yahudi dan kitab Taurat. Dalam bahasa Yahudi, ada kemiripan antara nama Muria dan kata Moriah, yang memiliki arti tempat penglihatan, atau tempat yang dilihat oleh Tuhan. Kata Moriah sendiri, merupakan salah satu tempat penting dalam Taurat, yaitu tempat di mana Nabi Ibrahim akan mengorbankan putranya atas perintah Tuhan. Lokasi pasti yang dimaksud, saat ini memang masih menjadi masalah dalam beberapa perdebatan. Nama ini juga disebut sebagai lokasi Bait Salomo dalam kitab-kitab Tawarikh di Alkitab Ibrani, atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dan Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di dekat di Gunung Amoria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada ayahnya, Daud, di tempat yang disiapkan Daud di tempat pengirikan Orna, orang Yebus itu. Pernyataan ini menguatkan teori Fahmi Basya, bahwa Nabi Sulaiman membuat istana Tuhan di lereng gunung untuk menyaingi istana Ratu Bilqis. Peneliti dan ilmuwan juga menyatakan bahwa ada kemungkinan hubungan antara bangsa Yahudi dan Nusantara, termasuk Gunung Muria. Hal ini didukung oleh penelitian arkeologi, yang menemukan bukti-bukti kehadiran peradaban Lemuria di Nusantara. Penting bagi kita, untuk memahami kepercayaan dan pandangan spiritual bangsa Yahudi terhadap Gunung Muria. Gunung-gunung, sering dianggap sebagai tempat suci dalam berbagai tradisi agama, termasuk dalam agama Yahudi. Jika Gunung Muria memang memiliki keterkaitan dengan nama Moriah dalam bahasa Yahudi, maka tempat ini mungkin telah memiliki makna spiritual dan signifikansi penting bagi bangsa Yahudi. Dalam bagian ini, kita akan menyelami penelitian modern yang telah dilakukan terkait bangsa Lemuria, dan juga mendengarkan beberapa pandangan yang berbeda tentang hubungan Nusantara dengan peradaban ini. Meskipun kontroversial, penelitian ini tidak dapat diabaikan, karena dapat memberikan wawasan baru tentang sejarah dan peradaban kuno. Salah satu penelitian yang menjadi sorotan, adalah penelitian arkeologi di Gunung Padang. Para peneliti seperti Dr. Dani Hilman Natawijaya, telah mengemukakan teori, bahwa Gunung Padang mungkin merupakan peninggalan dari peradaban kuno, termasuk kemungkinan keterlibatan bangsa Lemuria.
Temuan berupa struktur batu piramida, dan keberadaan lapisan-lapisan bersejarah yang mendalam, mengundang pertanyaan tentang asal-usul dan perkembangan peradaban di wilayah tersebut. Sementara beberapa peneliti mendukung teori keberadaan bangsa Lemuria di Nusantara, ada juga pandangan yang berbeda. Beberapa akademisi dan ahli sejarah lebih cenderung memandang mitos dan legenda tentang Lemuria sebagai cerita rakyat, dan tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Pandangan ini menekankan perlunya pendekatan ilmiah yang lebih ketat dalam mengungkap sejarah Nusantara. Kang Diki Zainal Arifin, seorang tokoh dari Sunda, memiliki pendapat yang menarik tentang bangsa Lemuria dan peranannya di Nusantara. Berbeda dengan pendekatan ilmiah konvensional, Kang Diki mengandalkan metode time travel, atau ngimpleng, untuk mencapai pemahaman tentang masa lalu. Pendekatan ini memang kontroversial, dan tidak diterima oleh banyak kalangan ilmiah. Namun ia meyakini bahwa bangsa Lemuria adalah nenek moyang dari suku-suku di Nusantara saat ini. Kang Diki juga mengaitkan Lemuria dengan pembangunan Gunung Padang. Tentu saja, berbagai pandangan ini memicu diskusi dan perdebatan di kalangan peneliti, sejarawan, dan masyarakat. Tantangan utamanya adalah mencari bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung teori tentang bangsa Lemuria. Bagaimanapun, penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap berbagai pandangan dan penelitian, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip ilmiah yang solid. Pengaruh mistis dan spiritualitas Lemuria dalam budaya dan tradisi Jawa, telah mengakar dalam masyarakat pulau ini selama berabad-abad. Persepsi masyarakat Jawa terhadap bangsa Lemuria dan warisan spiritualitasnya, mencerminkan keterikatan mendalam dengan sejarah purbakala yang tidak lekang oleh waktu. Leadbeater menyebutkan, bahwa pendatang dari Atlantis di Pulau Jawa, menyembah dewa-dewa yang kejam dan menjijikan, oleh karena itu penduduk terus-menerus dituntut untuk melakukan persembahan-persembahan lewat pengorbanan manusia. Ini mungkin menjelaskan adanya situs-situs punden berundak yang tersebar di Jawa, tempat persembahan kepada dewa. Dan kota Kudus sendiri, sebelum menjadi nama Al-Quds oleh Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, bernama Tajub. Bukti sejarahnya adalah Menara Kudus, dan para petapa dalam tokoh pewayangan Jawa di Rahtau. Kepercayaan yang berkembang saat itu, adalah kepercayaan terhadap dewa-dewa jahat. Di sisi lain Leadbeater juga sangat mencintai Pulau Jawa, sehingga ia beranggapan, bahwa hanya dengan jalan pengorbanan darah setiap hari dan pengorbanan nyawa manusia setiap minggu dan hari perayaan tertentu, Pulau Jawa bisa bebas dari bencana alam. Menurutnya, kemarahan dewa ditunjukkan, salah satunya dengan letusan gunung berapi yang kerap terjadi di Jawa. Untuk menjaga agar sistem pengorbanan ini tetap terlaksana, ia menempatkan penjaga-penjaga gaib di berbagai tempat di Pulau Jawa, terutama di kawah-kawah dan gunung berapi. Selanjutnya sejalan dengan teori Profesor Fett, penjajahan Atlantis atas Jawa mulai berakhir, ketika pulau didatangi oleh bangsa Melayu, utamanya dari Kamboja. Setelah itu, Jawa mengalami kolonialisasi oleh bangsa kulit putih dari Kalinya, yang mana masih meninggalkan jejak hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa masih menghormati dan menghargai nilai-nilai mistis dan spiritualitas yang diwariskan oleh bangsa Lemuria. Tempat-tempat suci dan keramat yang berhubungan dengan cerita dan tokoh-tokoh Lemuria, menjadi pusat persembahan dan penghormatan. Misalnya, di kawasan Rahtau Gunung Muria, terdapat banyak petilasan dengan nama-nama tokoh pewayangan leluhur Pandawa, yang diyakini memiliki kaitan erat dengan bangsa Lemuria. Tempat-tempat ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi mistis dan roh leluhur, sehingga menjadi objek meditasi dan pertapaan bagi orang-orang yang mencari kesejukan spiritual. Budaya Jawa juga dipenuhi dengan ritual dan upacara persembahan kepada para dewa dan roh nenek moyang, yang merupakan warisan spiritualitas dari masa peradaban Lemuria. Upacara-upacara seperti Slametan dan Sedekah Bumi, merupakan contoh dari bagaimana masyarakat Jawa memelihara hubungan dengan dunia roh, dan memohon berkah bagi kehidupan mereka kepada Sang Pencipta. Selain Gunung Muria, ada banyak tempat suci dan keramat lain di Nusantara yang memiliki keterkaitan dengan bangsa Lemuria dan warisan spiritualitasnya. Tempat-tempat seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sukuh di Jawa Tengah, merupakan contoh penting dari situs-situs bersejarah yang masih menjadi pusat persembahan dan kegiatan ritual bagi masyarakat. Di Candi Borobudur misalnya, perayaan Waisak diadakan setiap tahun untuk memperingati kelahiran, pencerahan, dan nirwana Sang Buddha. Ribuan orang berkumpul di tempat ini, membawa obor, dan berdoa bersama untuk mencapai kebijaksanaan dan kesucian batin. Selain itu, di berbagai tempat di Jawa, terdapat tempat-tempat suci seperti makam-makam wali, tempat pertapaan, dan kawasan yang dianggap keramat, karena keterkaitannya dengan tokoh-tokoh legendaris dari masa lampau, termasuk tokoh-tokoh Lemuria.
masyarakat Jawa masih mengunjungi dan memberikan persembahan di tempat-tempat ini, sebagai bentuk penghormatan dan memohon berkah. Dengan demikian, persepsi masyarakat Jawa terhadap bangsa Lemuria dan spiritualitasnya, merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Nusantara. Nilai-nilai mistis dan warisan spiritualitas dari masa lalu, tetap relevan dan hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa, dan hal ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang, untuk lebih memahami sejarah dan kompleksitas budaya Indonesia.